Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang mekanika fluida. Yang akan perkenalkan, nama saya Dena Permatasari dan rekan-rekan saya Megareta Susanti, Anissa Cardova, Tia Anggraini, dan Priska Mayang. Baiklah, materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. A. Pengertian fluida. Mekanik fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau statik maupun bergerak atau dinamik, serta akibat interaksi dengan media batasnya atau zat padat fluida dengan yang lain. Seperti kebanyakan disiplin ilmu lainnya, mekanika fluida mempunyai sejarah panjang dalam pencapaian hasil-hasil pokok hingga menuju ke era modern seperti sekarang ini. Mekanik fluida berkembang sejalan dengan perjalanan berkembangnya peradaban manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang B, fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Yang kedua, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. C. Macam-macam aliran fluida. Aliran fluida dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Dalam ulasan ini, fluida yang lebih banyak dibahas adalah air dan dibagi beberapa golongan antara lain: 1. Aliran yang termampatkan dan termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Sedangkan aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa densitas udara, gas, alam, dan lain-lain. 2. Aliran tuna dan tak tuna, steady and unsteady flows. Aliran tuna atau aliran permanen adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Contohnya adalah aliran di saluran sungai pada kondisi tidak ada perubahan aliran, tidak ada hujan, tidak banjir, dan lain-lain. 3. Aliran seragam dan tak seragam, uniform and non-uniform flows. Aliran seragam adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap jarak. Contoh aliran di saluran sungai pada kondisi tidak ada pengaruh pembendungan, terjunan, tidak ada penyempitan pelebaran yang ekstrim. 4. Aliran laminer atau turbulen. Laminar and turbulent flows. Aliran turbulen merupakan aliran fluida yang terjadi olakan atau gumpalan ataupun ketika fluida mengalir dari satu penampang yang lebih kecil, maka besar kemungkinan akan terjadi turbulens. Aliran laminar merupakan aliran fluida yang tidak terjadi olakan dan sifatnya mendekati linier dan biasanya akibat tidak terjadinya perubahan penampakan yang tiba-tiba. 5. Aliran yang dipengaruhi kekentalan dan tidak, pincois and deficit flows. Deficit adalah aliran non-compressible yang tidak mengalami gesekan. Aliran tanpa gesekan adalah aliran fluida yang pengaruh gesekannya diabaikan atau pengaruh kekentalannya, viskositas fluida, tidak mempengaruhi aliran fluida. Meskipun pada kenyataannya semua mempengaruhi sifat fluida sehingga dapat diabaikan. Viskositas adalah fluida yang masih dipengaruhi oleh viskositas hambatan atau
kekentalan dan merupakan sifat yang ada dalam fluida yang menentukan karakteristitas fluida tersebut. Viskositas juga merupakan hasil dari gaya-gaya yang dihasilkan terjadi pada fluida yang pekat atau kental. Perpekatan atau kekentalan fluida ini tergantung oleh gesekan antara partikel penyusun fluida tersebut. Aliran viskos dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagian D, yaitu contoh penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tertera di samping saya, di sini ada gambar dari Sungai Talo atau juga disebut aliran seragam. Di sini saya akan menjelaskan sungai dari gambar tersebut. Yang sungai itu apa? Sungai dari Talo itu adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber yang menuju hilir atau muara. Sungai juga merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dan presipitasi seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan es atau salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. Dan juga selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambar yang kedua, yaitu ada drainase atau aliran tak seragam. Dari gambar tersebut, dari gambar yang samping itu adalah drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan atau urban yang berfungsi untuk mengendalikan atau meringankan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan gambar yang selanjutnya, itu ada penjelasan dari pipa distribusi air berisi pipa distribusi air. Penjelasan dari gambar yang tersebut. Pipa distribusi air berisi atau PDAM atau disebut PDAM atau aliran viskos, aliran tak temapatkan. Pengertian dari pipa distribusi adalah pipa yang dipergunakan untuk mendistribusikan air berisi dari sumber mata air ke konsumen atau pelanggan. Pipa distribusi ini dipasang dengan tujuan agar masyarakat perumahan tidak kekurangan air di saat musim
di saat musim kemarau. Pipa-pipa ini memang ditunjukkan untuk mengalirkan air ke permukaan dengan menyambungkannya pada pipa induk atau PDAM, dan juga pipa air dalam pipa digambar di samping saya tadi itu dapat digolongkan dalam air. Baiklah, cukup sekian video dari kami atau presentasi dari kelompok kami. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.